take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Uyun, NIM 19,32,11,00028 dari kelas pengantar bisnis A, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Pada video ini saya akan melakukan analisis UMKM yang ada di daerah sekitar saya. UMKM yang saya pilih yaitu toko tanaman bunga, untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nurul Arifianti. Kali ini saya mengambil UMKM toko tanaman bunga yang terletak di Jalan Halim Perdana Kusuma, Ring Road, Bangkalan, atau lebih tepatnya di depan Bangkalan Plaza. Pemilik toko tanaman bunga ini adalah Bapak Anwar Wasid, yang didirikan pada tahun 2013. Pak Anwar juga tidak melayani menjual bunga saja, tetapi juga melayani pemasangan taman. Di sini Pak Anwar juga menjual beberapa pupuk dan pot bunga. Di sana juga terdapat banyak jenis tanaman hias. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis dari aspek bentuk kepemilikan bisnis. Dalam UMKM toko tanaman bunga ini, bentuk kepemilikan bisnisnya yaitu berbentuk swasta, perusahaan perseorangan, yang mana perusahaannya dipimpin oleh satu orang saja penanggung jawabnya. Dan resiko bagi pemimpin perusahaannya, ia harus menanggung resiko yang ada dalam kegiatan usahanya tersebut. Yang kedua, bentuk lingkungan bisnisnya, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Untuk lingkungan internalnya, toko bunga ini saat pertama kali didirikan pada tahun 2013 memerlukan modal yang cukup besar, kira-kira kurang lebih 50 juta. Strategi pemasaran yang digunakan dalam usaha ini yaitu tidak hanya datang langsung ke toko tersebut, melainkan Pak Anwar menyediakan via online juga. Dan sejak adanya COVID-19 ini, penjualan toko bunga ini meningkat, kata Pak Anwar. Rata-rata omset per bulannya mencapai kurang lebih 12 juta. Untuk faktor eksternal, banyaknya pesaing dari toko-toko bunga lainnya, harga, kualitas, dan kesuburan dari bunga tersebut. Hal ini tidak mematahkan semangat Pak Anwar untuk terus mengelola usahanya dengan baik. Yang ketiga, struktur organisasi. Struktur organisasi dari perusahaan ini berbentuk organisasi lini, yang mana wewenangnya berhubungan langsung antara atasan dengan bawahannya. Di toko tanaman bunga milik Pak Anwar ini memiliki 2 pegawai tetap dan banyak tidak tetap. Adanya pegawai tidak tetap ini karena jika ada yang memesan pemasangan taman, Pak Anwar menggunakan pegawai tidak tetapnya, karena pemasangan taman memerlukan banyak tenaga kerja. Selanjutnya, analisis manajemen sumber daya manusia. Biasanya di toko tanaman bunga ini, untuk meningkatkan kinerja dari karyawan, toko bunga ini biasanya memberikan bonus di saat menerima pesanan banyak dan pemasangan taman. Menurut pemilik toko tanaman bunga, para pegawainya mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Tanggung jawab yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial. Bentuk tanggung jawab sosial pada toko tanaman bunga ini, jika ada tanaman yang mati atau sudah kering, mereka mengolah tanaman yang kering tadi untuk diolah menjadi pupuk, agar tidak ada yang terbuang dan rugi. Beginilah proses wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Muhammad Anwar Wasid, yang tepatnya di toko bunga milik dia sendiri di Jalan Ring Road Bangkalan, depan Bangkalan Plaza. Pada saat wawancara, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Muhammad Anwar Wasid, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk kepemilikan bisnisnya, yang kedua, bentuk lingkungan bisnisnya, yang ketiga, struktur organisasi dari perusahaan tersebut, yang keempat, analisis manajemen sumber daya manusianya, dan yang kelima, tanggung jawab sosial. Sekian penjelasan dari analisis UMKM toko tanaman bunga yang saya ambil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.